Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan, perbaikan, kelistrikan bodi dan aksesoris kelas 11 TBO, untuk materi mari kita simak berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Power Window, tapi untuk ke rangkaian atau instalasinya. Pada pertemuan pertama Power Window kemarin, saya sudah menjelaskan pengertian Power Window, komponen Power Window, dan prinsip kerja Power Window. Pada pertemuan kedua tentang Power Window ini, saya akan membahas instalasi atau rangkaian Power Window, cara kerja dari Power Window, dan perawatan sistem Power Window. Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan Power Window kedua ini, setelah mempelajari materi, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan rangkaian atau skema sistem Power Window pada kendaraan, memahami aliran arus, atau bisa kita bilang cara kerjanya, rangkaian atau skema sistem Power Window sesuai dengan SOP. Yang ketiga, dapat merangkai sistem Power Window sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, keempat, dapat melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sistem Power Window sesuai dengan SOP. Nah, di layar tampil rangkaian Power Window. Di sini saya tampilkan ada untuk tipe memakai dua relay, yaitu relay untuk naik atau up dan relay down untuk turunnya kaca. Ya, di sini ada motornya, ya. Ini motor untuk sisi penumpang, dan yang sebelah kanan motor untuk sisi driver atau sopir. Terus ada saklar utama di sebelah kanan atau di sebelahnya pintu driver atau sopir, dan saklar tunggal untuk yang di sisi pintu penumpang, ada aki dan ada kunci kontak, di mana sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Terus gambar kedua sama ya, untuk rangkaiannya atau skemanya, komponen juga sama, cuma di sini beda sistemnya, atau karena di sini menggunakan satu relay untuk mengaktifkan Power Window. Nah, gambar ketiga ini adalah untuk rangkaian atau skema Power Window yang lebih sederhana, di mana skemanya tetap ya ada sisi sopir atau driver dan sisi penumpang. Nah, di mana di sini tidak menggunakan relay atau tidak ada relaynya. Dan cara kerja simpelnya nanti akan saya jelaskan saat kaca jendela dinaikkan maupun kaca jendela saat diturunkan, di mana yang membuat kaca jendela naik maupun turun itu adalah kerja dari motor Power Window yang menggerakkan regulator, di mana Power Window nanti mutarnya ke kiri atau ke kanan, itu yang menentukan kaca jendela naik atau menutup maupun turun atau membuka. Baik, saya jelaskan untuk cara kerja atau aliran arusnya pada sistem Power Window saat Power Window jendela naik atau kacanya menutup, ya. Saat saklar ditekan ya,
maka saklar power window memindahkan posisi untuk menjadi sumber positif dari atas motor. Bisa dilihat di gambar. Nah, ini ya, ditekan. Jadi aliran arusnya dari kunci kontak, dari baterai menuju kunci kontak, sekring, dan terus menuju ke saklar power window tadi saat ditekan atau sisi up, ya, menuju ke motor power window, kembali lagi ke saklar power window untuk sisi down, di mana berhubungan dengan massa, dan arus menuju ke massa. Karena ada aliran arus dari positif ke massa atau negatif, membuat motor power window berputar ke arah kiri. Dengan motor ke kiri ini membuat jendela naik, itu ya. Jadi naiknya kaca jendela ini karena motor berputar ke arah kiri. Selanjutnya saat power window jendela turun atau membuka, ya, lihat yang saya lingkari, ya, ini saklarnya ditarik, ya, saklar ditarik atau saklar downnya, sehingga aliran positifnya arus mengalir dari baterai, kunci kontak, sekring menuju ke saklar power window untuk sisi down, ya, dilanjutkan ke motor power window atau dinamo, dan mengalir lagi ke saklar power window sisi satunya, yaitu sisi up, dan menuju ke massa karena terhubung dengan massa. Dengan aliran seperti ini membuat motor power window berputar ke arah kanan. Nah, di mana dengan perputaran motor power window ke arah kanan membuat jendela turun atau terbuka. Ya, dari sinilah cara kerja power window. Jadi sesuai dengan saklar yang kita aktifkan, mau ditarik atau ditekan, sehingga menentukan untuk kaca itu naik maupun turun. Itu ya. Jadi saya harapkan kalian pahami untuk rangkaiannya ini, ya, beserta cara kerjanya, di mana dengan paham cara kerja maupun rangkaian ini, pasti nanti kalian bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan pada sistem power window. Jadi intinya harus paham cara kerja maupun rangkaiannya ini. Lanjutnya perawatan sistem power window. Nah, di sini adalah tugas kalian nantinya kalau menjadi teknisi. Jadi perawatannya gimana sih biar sistem power window itu tetap lancar? Atau mungkin kalian punya mobil pribadi yang sudah menggunakan sistem power window, itu juga bisa melakukan perawatan. Adapun perawatannya adalah yang pertama pemeriksaan switch power window atau saklarnya tombol power window, ya. Ini caranya bisa diukur tahanannya, ya, ada hubungan atau tidak saat ditekan maupun saat ditarik, ya, sehingga kalau terhubung dengan baik berarti ketika kita menggunakan multitester untuk tahanan, dia akan bergerak ke arah kanan menunjuk angka 0, berarti dalam kondisi baik. Tapi kalau kita aktifkan saklarnya tarik atau tekan, tidak ada pergerakan dari AVO, berarti bisa dikatakan saklar tersebut sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Atau mungkin silakan kalian cek dulu apakah karena tidak
tidak terhubung itu karena kotor ataupun lainnya. Yang kedua, pemeriksaan relay. Nah, ini relay juga sama. Nanti untuk mengetahui cara kerja relaynya itu masih kondisi baik atau tidak, atau mungkin sudah performanya turun, bisa dicek menggunakan multitester, ya, apakah masih kondisi bagus atau tidak. Nah, ketiga, fuse atau sekring beserta rumahnya. Nah, ini biasanya karena sekring beserta rumahnya itu dilewati arus terus menerus, kadang-kadang bisa menimbulkan kerak atau kotor. Nah, maka kalau pemeriksaannya adalah silakan dibersihkan terminal atau kakinya dari fuse atau sekring dari kotoran, karena bisa menghambat aliran arus, ya. Terus rumahnya sama, silakan di amplas, atau mungkin kalau punya cairan penetran bisa disemprot dengan cairan penetran sehingga tidak ada kotoran yang menempel pada kakinya atau terminalnya fuse maupun pada rumah fuse-nya. Yang keempat, pemeriksaan ground pada komponen power window. Nah, karena tadi di skemanya semuanya terhubung akhirnya ke ground, ya, silakan dibersihkan kotor-kotoran yang menempel pada kabel ground, ya, sehingga bisa memperlancar arus yang mengalir. Karena dengan kalau sampai terminal ground ini terdapat kotoran, bisa menghambat aliran arus yang menuju ke negatif atau massa. Yang kelima, pemeriksaan regulator. Nah, untuk regulator ini kadang kan yang menentukan naik dan turunnya kaca. Nah, silakan dicek gigi-giginya dan engsel-engsel regulator. Bisa dilihat, mungkin engselnya sudah kering, maka bisa dikasihkan pelumas atau stempet, atau bisa dikasih cairan anti karat atau penetran. Bisa juga kalau yang regulator tipe dengan kawat penarik, ya, silakan dicek apakah kawat penariknya atau stringnya itu masih kondisi bagus atau sudah mulai mau rantas istilahnya, ya, silakan diperiksa. Pemeriksaan motor power window. Nah, ini power window untuk motornya, ya, silakan diperiksa apakah putarannya motor itu masih kuat atau sudah lemah. Caranya, ya, silakan dikasih tegangan baterai plus minus pada konektor 1 dan 2-nya pada motor, dan lihat putarannya searah jarak jam maupun saat berlawanan jarum jam, ya, putarannya masih kenceng, kuat atau sudah lemah. Karena di sini kalau misalkan putarannya lemah, maka bisa menyebabkan kaca jendela ketika dinaikkan itu akan terasa berat, atau bahkan mungkin tidak bisa menutup dengan rapat. Mungkin bisa dikasih cairan penetran, atau mungkin kalau sudah tidak bisa berputar dengan baik, silakan ganti motor power window. Yang ketujuh, ya, lakukan pemeriksaan di daerah pelipit kaca. Nah, biasanya kan di kaca jendela mobil kan ada pelipitnya, ya, itu silakan diperiksa kaca gimana, masih dalam keadaan lunak atau sudah mengeras. Kalau sudah mengeras, silakan diganti pelipit kaca tersebut, ya, karena bisa menghambat kerja dari naik turunnya kaca, bahkan bisa menyebabkan kaca jendela itu tergores, ya, itu ya kalau karetnya sudah mengeras. Untuk kalau karetnya sudah atau masih lunak, ya, berarti silakan dicek daerah sekitar pelipit itu apakah ada debu-debu yang menempel di daerah pelipit atau tidak. Kalau ada, silakan dibersihkan dengan kompresor dan lap kain kering untuk menghilangkan debu tersebut. Baiklah, itu untuk materi power window pertemuan kedua ini. Nantinya saya harapkan paham
terutama tadi ya untuk skema dan cara kerjanya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti chat ke WA saya atau mungkin pada kolom komentar pada Classroom. Untuk tugas ya, silakan lihat di Google Classroom pada folder C31 pemeliharaan perbaikan kelistrikan bodi dan aksesoris underscore TGS2. Silakan dikerjakan tepat waktu karena hal ini sebagai absensi dan penilaian kedisiplinan kalian. Itu ya, karena semakin kalian mengerjakan tepat waktu, itu tidak membuat tugas yang lainnya menumpuk. Kalau tidak kalian kerjakan tepat waktu, bisa menumpuk-numpuk dengan tugas yang lainnya. Untuk referensi bisa kalian baca buku atau modul pelatihan guru ototronik kelompok kompetensi G untuk Comfort, Safety and Information Technology dengan pengarang Bapak Saiful Rokim ya. Untuk materi nanti akan saya share di Google Classroom juga. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.